lembaga pendidikan yang penuh barokah adalah pesantren. Pesantren mempunyai 4 metode. Berapa Bu? 4 metode. Pertama namanya manhajut ta'lim, metode transfer of knowledge, mengajarkan ilmu. Kiai menyampaikan ilmu kepada santrinya. Ya di sekolah luar juga iya. Di sekolah di luar, SMP, SMA di luar pesantren sama. Guru menyampaikan ilmu. Ada orang yang tidak paham atau pura-pura gak paham mengatakan ilmu yang ada di pesantren tidak berguna. Ilmu yang ada di pesantren ora ono kanggone, ora ono manfaate kanggo bangun masyarakat zaman saiki. Karena dia tidak tahu. Kalau mereka tahu betul, ayo datang ke pesantren, tidur di sini 1 minggu saja, akan tahu bagaimana metode ta'lim di pesantren. Kiai 24 jam, Kiai Muhsi, Gus Musyafa memberikan bimbingan kepada santrinya tanpa lelah, tanpa putus, tanpa berhenti, 24 jam. Seperti Rasulullah membimbing para sahabatnya. Beda dari sekolah, guru ngajar, menyampaikan ilmu, selesai pulang. Paham betul, paham betul. Nah itu sekolah. Tapi kalau kiai pesantren 24 jam menyampaikan bimbingan kepada santrinya. Bahkan kiai jam berapa saja, kapan saja ditanyai tentang masalah nopo mawon, ilmu pengetahuan agama, pasti dilayani, dijawab. Ini ciri khasnya pesantren. Siapa bilang pesantren gak ada ilmu yang berguna? Ada. Seperti kitab Fathul Mu'in, kitab kuno, kitab kuning, kitab lawas yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Macanya angel. Maka yang luar pesantren males karena bacanya sulit. Kalau di Lirboyo sekarang kelas berapa ya? Dulu sih kelas 2 dan 3 dulu. Kelas 2 di 3 sanawiyah itu Fathul Mu'in. Sekarang udah berubah Lirboyo. Alias sekarang ya. Ada pasal yang kalau diterapkan sekarang sangat-sangat sangat-sangat cocok dan manfaat, berguna. Bunyi fatwanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Apa artinya coba? Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam jihad itu dan harus dilakukan menjadi program tahunan. Setiap tahun harus diamalkan. Pertama, nomor 1, bukan ngebom, bukan ngebom gereja, bukan. Jihad nomor 1 adalah itsbatu wujudillah. Para kiai, kita semuanya ini harus berupaya keras mengajak masyarakat agar yakin dengan wujudnya Gusti Allah. Kiai-kiai Gresik selalu mengajak masyarakatnya agar selalu tidak pernah lepas beriman kepada Allah. Dalam syarahnya kitab Al-Talibin, itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin
naqliyatan kanat au aqliyah litsbat wujudis shani'. Kiai harus mengajarkan tauhid akidah kepada masyarakatnya dengan dalil, dengan argumentasi, hujjah, baik itu hujjah tekstual nakliyah maupun hujjah rasional akliyah. Paham boten? Ya, kiai ini harus ngajarin pada masyarakat Allah itu ada, Allah itu satu, wahdahu la syarikalah. Endi dalile? Dan kiai harus bisa ini. Nah, panjenengan juga harus bisa. Tidak hanya Allah ada titik. Harus tahu hujahnya, harus tahu argumentasinya, baik secara yang tekstual, nas atau akal rasional. Ini contoh mawon niki. Allah itu ada dan satu. Dalilnya nanti qul huwallahu ahad. Ngoten nggih? Panjenengan beriman kepada Allah, beriman pada Allah. Dalilnya qul huwallahu ahad. Itu dalil nakli namanya. Dalil nakli. Yang kedua dalil akli. Akal kita harus dipakai untuk memahami wujudnya Allah. Apa itu? Menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Nggih mboten? Jenengan ini ada apa diadakan? Diadakan. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalau paham mulai gitu. Kita ini ada apa diadakan? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Paham alhamdulillah. Ayo buktikan. Buktinya ada domir, kata ganti, pronoun. Domir ada 3. Ana, aku. Ngoten nggih bahasa Arab nggih. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Aku, engkau, dia. Namanya kata ganti domir. Kalau bahasa Inggris namanya pronoun. Silakan dipakai. Silakan. Kita semua pakai. Ana Sa'id. Ana Khalid. Ana Ahmad. Ana Abdullah. Betul. Aku Fatimah. Ana Fatimah. Ana Zainab. Silakan dipakai. Tapi karena kita diadakan yang sebenarnya tidak ada, maka nanti kita akan mati semua. Mati betul? Semua akan mati semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Kecuali siapa itu? Aku. Aku siapa di sini? Aku Zainab, aku Maryam, aku Ahmad, aku Khalid, aku siapa ini? Allah. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad ora ono, aku Abdullah ora ono, aku Khalid ora ono, aku Zainab wis mati, aku Maryam wis mati, tinggal aku Allah. Maka la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham mboten? Untuk paham saya guys. Yang kedua, anta, engkau. Silakan dipakai.
engkau Ahmad, engkau Abdullah, engkau Abu Bakar, seterusnya lah. Engkau Fatimah, engkau Maryam, Zainab pun mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa ini? Bukan engkau Ahmad ya, bukan ya? Bukan engkau Khalid, bukan? Bukan engkau Zainab, bukan? Engkau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad ora ono, engkau Abdullah ora ono, engkau Hasan ora ono, engkau Maryam ora ono. Tinggal engkau Allah. Satu lagi huwa, dia. Dia Ahmad, dia Abdullah, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Fatimah, dia Maryam, mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi yang sesungguhnya aku siapa? Yang sesungguhnya engkau siapa? Yang sesungguhnya dia siapa? Kita ini pinjam. Kita nyilih, pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Selamanya. Maunya berapa tahun jenengan pinjam aku Said, aku Khalid, aku Hasan, aku Maryam. Maunya berapa tahun? Jawab berapa tahun? Jawabnya yang benar, terserah yang meminjamkan. Terserah yang punya mau minjam berapa tahun, siapa roh bar kokennya terus dicabut. Paham boten? Ini namanya hujjah aqliyah li itsbati wujudis syani'. Di pesantren diajarkan, di sekolah luar potong telinga saya kalau ini diajarkan. Potong telinga saya kalau ini ada pelajaran kayak gini di sekolah luar. Ketuhanan yang Maha Esa. Ayo jelaskan ayo. Pancasila. Satu, ketuhanan Maha Esa. Ayo jelaskan dari nakli dan akli. Negara kita harus bertuhan masyarakatnya. Dasarnya Pancasila nomor 1. Semua harus beragama bertuhan. Ayo terangkan. Endi dari naklinya, endi dari aklinya. Sing iso ngono kiai pesantren. Paham boten? Pun. Ilmu di pesantren luar biasa. Bukan hanya pesantren, dalam agama Islam. Paham bu? Orang Arab dulu ketika Kanjeng Nabi diutus, bodoh orang Arab itu, buta huruf. Nyun sewu. Beliau Rasulullah juga buta huruf. Ora iso baca, ora iso nulis. Tapi begitu Islam lahir, orang Arab menjadi bangsa yang maju, berani, percaya diri, mendakwakan Islam kemana-mana. Peranannya sahabat adalah nasrul dakwah. Sampai dari Mekah, dari Madinah, sampai ke Maroko, sampai Andalus, kulon. Mesir, Libya, Jazair, Tunis, Maroko, Andalus, Islam. Ke timur sampai India, lewati Irak, Iran, Afghanistan, terus ngetan. Ke utaranya sampai Asia Tengah, Islam semua itu. Yang menyebarkan Islam adalah para sahabat. Paham betul? Yang menyebarkan Islam kemana-mana para sahabat. Dengan siap berkorban darah, nyawa. Siap mati demi memperjuangkan agama Islam. Ini para sahabat. Tapi setelah para sahabat tidak ada, tinggal generasi tabi'in, perjuangannya adalah membangun kemajuan ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Jadi abad kedua itu ulama-ulama lahir.
Bukan hanya menyebarkan agama Islam, bukan, tapi mengisi kualitas pendidikan agama Islam. Abad kedua itu, masa tabi'in, muncul Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Lahir Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Muncul Imam Khalil, Imam Sibawayh, dan seterusnya. Muncul ahli tafsir Imam Tabari. Muncul ahli ilmu hadis Syahabuddin Ar-Roma Hurmuzi. Beliaulah para ulama yang berjasa membangun ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i contohnya berjasa besar, Bu. Jasanya ageng sangat. Bukan jasa perang menyebarkan agama Islam, bukan. Membangun peradaban, kemajuan agama Islam. Imam Syafi'i.